sering ditolak klien. Begini solusinya. Halo sahabat anak proyek, kembali lagi dengan saya Fuad. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita meminimalisir penolakan dari klien dengan menjadi pribadi yang menyenangkan. Karena pribadi yang menyenangkan ini sangat dibutuhkan oleh seorang sales atau seorang wiraniaga dalam memasarkan produknya. Lantas, hal-hal apa saja yang perlu kita lakukan untuk menjadi pribadi yang menyenangkan? Yang pertama, kita harus bisa menarik perhatian orang lain. Jadi seseorang itu harus punya kemampuan dalam lewat imajinasi mereka itu menjadi penarik perhatian orang lain, dan cukup cepat dalam mengenali dan memanfaatkan prasangka atau ketidaksenangan orang lain di momen psikologisnya. Yang kedua, itu keselarasan dalam diri untuk selalu jujur. Jadi kita itu harus jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang lain, sehingga pikiran apa yang ada di pikiran kita dan perkataan kita itu selaras. Yang ketiga, itu punya ketetapan tujuan. Kita harus menetapkan tujuan, kita harus punya arah, sehingga kita itu tidak mengikuti arus di mana masyarakat tanpa rencana, tanpa adanya tujuan itu tidak akan bisa menyenangkan orang lain, sehingga orang itu harus punya tujuan. Yang keempat, itu kita harus punya penampilan yang menarik, setidaknya kita pakai pakaian yang rapi. Yang kelima, postur dan sikap tubuh kita yang tidak terlalu menggebu-gebu dan juga tidak terlalu tidak bersemangat. Jadi postur tubuh kita itu berwibawa, kita tegap, kita melayani customer dengan anggun dan bersahaja. Yang keenam, suara dan intonasi kita itu ibarat nada, itu ada volume yang naik dan turun. Seseorang itu tidak suka dengan orang yang terlalu nada bicaranya itu terlalu tinggi. Yang ketujuh, itu ketulusan tujuan, bahwasanya kita harus tulus melayani seseorang, tulus dalam menawarkan produk, tulus dalam melakukan penjelasan, itu sehingga orang itu akan menangkap, oh orang ini adalah pribadi yang tulus, orang ini berarti menyenangkan buat saya. Terus pilihlah bahasa yang sopan, bahasa yang sesuai dengan lawan bicara kita. Misalkan kalau dalam bahasa Jawa, kalau kepada orang tua kita harus pakai bahasa krama inggil atau pakai bahasa Jawa yang halus. Kalau misalkan ke anak muda, kita lebih santai ngomongnya, lebih pakai bahasa masa kini dan lain sebagainya. Dan juga kita harus punya selera humor yang tinggi. Jadi seseorang yang menyenangkan itu memiliki cita rasa humor yang senantiasa diupdate ya. Istilahnya kita sering lihat, misalkan melihat cara guyonan anak sekarang itu bagaimana, sehingga ketika kita ke customer, kita tidak hanya kaku kita membahas tentang produk saja, tapi kita juga punya selera humor. Yang terakhir, itu kita sebagai marketing itu tidak boleh mementingkan diri sendiri. Kita harus bisa melayani customer itu dengan baik. Orang yang itu egois itu jarang bisa menyenangkan hati orang lain. Dan tidak seorang pun orang itu suka yang egois, atau tidak seorang pun suka terhadap orang yang mementingkan diri sendiri. Sehingga kita harus segera memperbaiki kelemahan-kelemahan yang tidak ada di dalam daftar tersebut. Misalkan kita kurang menjadi orang yang humoris, bagaimana kita menjadi orang yang humoris, kita tingkatkan, kita perbaiki kelemahan-kelemahan tersebut. Seperti tokoh politik kita, misalkan Pak Erick Thohir, misalkan presiden kita Pak Jokowi, itu orang yang salah satu contoh bagaimana menjadi sosok pribadi yang menyenangkan, dan bagaimana pengaruh kita kalau kita itu menjadi pribadi yang baik, dan itu akan bisa berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga, bagaimana hubungan kita di tempat kerja, bagaimana kita itu di komunitas kita. Dan kita harus menghindari kepribadian yang itu sifatnya negatif yang tidak disukai. Apa saja, misalkan tidak setia, misalkan tidak jujur, terus tamak, iri dan dengki, cemburu, marah, takut, balas dendam, senang mencari-cari kesalahan orang lain. Sehingga kita itu harus bisa mengenali kalau kepribadian tersebut itu harus dihindari. Ketika kita sudah tahu bahwa kita itu sudah masuk ke dalam kepribadian yang negatif-negatif tersebut, itu harus bisa dikalahkan. Karena seseorang itu bisa mengalahkan sosok musuh ketika dia sudah tahu apa kelemahan dari musuh tersebut. Jadi kita sudah tahu apa yang menjadi hal yang itu negatif di kita. Itu kalau kita sudah tahu, berarti kita sudah separuh mengalahkan pribadi yang negatif tersebut. Jadi kita harus bisa menjadi pribadi yang menyenangkan. Dan poin-poin tersebut itu adalah hal yang harus dicapai dan hal yang harus dihindari. Oke, sekian dari saya. Semoga kita semua menjadi pribadi yang menyenangkan, lancar rezeki dan berkah. Salam bos.